Menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Saya hamba Allah izin bertanya. Semalam saya bertengkar hebat dengan suami. Banyak hal yang terjadi, dia jarang pulang karena pekerjaannya. Jarang menghubungi saya seakan tak tahu kesulitan saya mengurus 3 anak. Sulung 8 tahun, kedua 4 tahun dan bungsu 6 bulan. Itu saya lakukan sendirian. Saya stres, depresi semalam setelah kepergian suami. Saya lampiaskan ke anak-anak. Saya kurung yang sulung di kamar gelap. Saya cubit yang kedua dan saya enggak mau menyusui yang bungsu meski dia menangis lama. Jika saya marah, saya jadi ingat semua perlakuan buruk orang tua di waktu kecil dulu. Saya sering disiksa jika mereka bertengkar dan sekarang hal yang sama saya lakukan ke anak. Saya tahu ini salah. Saya tak bisa mengontrol amarah. Apakah saya sakit jiwa, Buya? Tolong saya, Buya. Terima kasih. Iya, ada gejala ke sana dan Anda harus sadar. Karena bagaimana pelampiasan adalah pelampiasan siksa diberikan kepada anak. Anda harus sadar dulu, terlepas dari sebabnya. Sebabnya mungkin ada orang dolim kepada Anda. Iya, mungkin. Anda tertekan dengan perilaku suami dan seterusnya. Mungkin sekali. Ada suami memberikan tekanan, ada suami ada. Maka ini termasuk peringatan. Suami itu harus paham tentang kesenangan istri. Dia jangan kesenangan suami saja tidak dipikirkan apa sih selera istri. Ini berlaku kepada siapa saja ini. Kadang-kadang egois dia. Kadang-kadang egois. Sesaat itu ada orang banyak meninggalkan istrinya. Seperti tadi kisahnya meninggalkan istrinya ditinggalkan. Atau seorang suami bahasanya bahasa cinta kepada istri. Tapi dia tidak pakai rasa. Pakai rasa. Tidak mengukur dia. Misalnya istrinya, kamu di rumah saja, nggak boleh kemana-mana, sebab aku sayang kamu, nggak boleh ke pagar, nggak boleh ke ini, disekap itu istri. Ada model itu, ada. Dan ada sebagian wanita mengadu seperti itu. Tapi dia tahu maksudnya baik. Cuman sampai kapan seperti itu bisa meledak itu nanti. Ada sesaat istri diajak kunjung kepada sanak, kerabat, saudara, bertemu. Itu ada hiburan juga. Apalagi mungkin seorang istri yang dia punya bakat yang positif, silakan diizinkan untuk bisa. Jadi ada egois itu yang menjadikan orang itu tertekan dalam hidup tuh. Bisa suami tertekan oleh istri, istri tertekan oleh suami. Dan nggak boleh demikian. Menekan mental itu sama dengan membuat pukulan dalam jasad, sama menyakitkan itu. Menyakitkan, sama menyakitkan. Saya tidak tahu apakah suami benar seperti itu atau memang ibu ini yang bertanya memang sensitif banget. Sensitif itu adalah kesenggol sedikit dipikir katanya didorong. Padahal kesenggol biasa. Wah saya didorong, itu sensitif namanya. Karena mentalnya sudah sakit. Padahal suami mungkin ya sudah WA hanya mungkin terlambat membalas karena bekerja dan sebagainya. Lalu dia marah, mungkin juga. Saya tidak tahu yang dulu mana itu. Apakah sensitifnya Anda atau rasa sakit Anda yang lebih dulu. Atau gara-gara perilaku suami menjadi sakit. Yang jelas Anda dulu harus sadar bahwa Anda punya gejala ini, mensakiti mental Anda ini. Ini bahaya sekali itu. Kalau dibiarkan, muncul seorang ibu yang bunuh anaknya itu ada. Dia ngomong pakai gila, ya sudah gila kalau malah begitu. Tapi yang harus dipahami Anda punya penyakit itu, Anda sakit. Dan bisa saja, hal yang demikian memang diwarisi, bisa saja. Ibunda Anda begitu nurun kepada Anda. Maka yang punya keluarga semacam itu, hendaknya dia harus waspada. Artinya apa? Harus pandai menyiasati dirinya agar tidak bawa kepada ketertekanan dan sebagainya supaya tidak kena. Karena kita dicerita ibundanya seperti itu, nurun kepada Anda. Mental itu. Ya, sakit mental, lemah, mudah kena lah. Sehingga sampai anak taruh di gelap, satu dicubitin dan sebagainya, pelampiasan marah kepada suami. Seandainya kami berbicara dengan suami Anda, mungkin saya akan ajak suami Anda untuk sama-sama ngobati Anda. Tapi sebelum itu,
Nah, Anda sih kelihatannya menganggap permasalahan dari suami. Anda hibur diri deh, memula-mula ini pengobatan pertama menghibur diri, memang suami Anda seperti itu, tapi bukan berarti itu benci kan. Anda tahu cinta, cinta kan tidak harus duduk bareng bersama. Kalau Nabi mengajarkan, kalau urusan nikmat-nikmat sifatnya duniawi itu jangan biasa melihat orang yang di atas kita, di bawah kita. Ada orang, seorang suami, seorang istri, Masya Allah. Sudah uang gajinya dihabiskan sang suami, suaminya mabuk lagi, nggak sholat lagi, kalau datang marah-marah, itu ada juga model begitu. Tapi dia kuat. Makanya Anda barangkali sebetulnya suami Anda nggak parah-parah amat, cuman karena Anda, saya tidak tahu. Kalaupun betul suami Anda parah, ya sudah memang keadaannya begitu, Anda biasa belajar cuek. Nah ini loh, maksudnya hal yang demikian itu untuk meredam rasa luka itu adalah jangan terlalu dipedulikan dengan permasalahan tersebut. Itu tidak lebih sama kayak koreng. Jadi penyakit mental itu kayak koreng. Koreng tuh yang ada di lutut kita itu, kalau terus kita perhatikan gatal semakin jadi. Tapi kalau Anda lupa, Anda bepergian yang senang itu seminggu, kering gak sadar dia. Dicuekin begitu. Artinya perilaku yang tidak baik itu Anda jangan terlalu peduli. Karena memang begitu perilaku suami, jangan sampai itu menjadikan Anda semakin tertekan. Kami mulai dari Anda yang bertanya, bagaimana Anda pandai menghibur diri senang? Justru seharusnya Anda tinggal di saat melihat suami berperilaku seperti itu, Anda lihat itu anakku yang bikin aku senyum. Anda alihkan begitu. Jangan dituruti fokus suamiku begini, kayak ngorok-ngorok, kayak luka tadi borok terus dikorek-korek, digaruk-garuk begitu. Cuekin. Jadi biarin. Suami begitu, ya Allah, semoga dapat hidayah. Senyum saya lihat anak saya yang begitu. Anda harus bisa mengalihkan. Kalau Anda turuti bahaya, jangan dianggap ini penyakit bahaya yang hampir tidak pernah dicermati. Itu membahayakan sekali. Sehingga perilaku orang tua kadang semaunya memukul, mengelukai, ini adalah zalim. Tapi pada dasarnya dari mental. Sebab kalau normal tidak mungkin. Seorang ibu akan rela sakit bukan nyakiti. Seorang ibu rela sakit, rela lapar, rela haus, rela tidak makan demi anak. Itu kan ibu benar, hananatul kasih sayang ibu. Tapi kalau sampai kejam mukul anak, tolong siapapun yang sudah di rumahnya mulai berani kasar dengan anak, mukul berlebihan dan sebagainya, Anda sakit. Anda keluar dari jalur normal. Sadari dulu Anda bahwa sakit, perlu dicari sebabnya apa, kemudian bagaimana solusinya. Yang penting ini dulu. Datang ke psikolog. Nanti psikiater dikasih obat kalau memang berlebihan. Tentu semua ada aturannya, tidak seenaknya. Tapi sebelum pergi ke sana, Anda harus benar-benar sadar bahasanya itu tidak benar, sebabnya memang itu tidak bisa ngontrol kadang-kadang, nggak bisa nahan dia, tapi tahu itu nggak benar itu. Itu nggak benar tahu tapi nggak bisa dia nahan. Orang gila tidak serta-merta, ada proses. Ada proses. Yaitu udah borok semakin kuat, akhirnya aneh. Lihat orang takut, orangnya padahal senyum takut, dan ini takut. Mula-mula marah dengan suami, anak kena. Sampai ada kejadian suatu ketika seorang anak dicekik. Karena punya penyakit dan segera berubah. Makanya ini, yang punya gejala-gejala semacam ini, Anda yang marah sebabnya tidak terlalu jelas. Emosi sebabnya enggak terlalu jelas. Kayak begitu, segera ayo koreksi. Jangan-jangan sudah mulai luka. Mentalnya itu sudah mulai kena. Itu bahaya sekali. Dan sadar ini penting sekali. Kemudian juga siapapun yang ada di kiri kanannya harus segera paham. Kalau ada orang sudah parah apalagi. Sebab kadang orang sakit mental itu dianggap kayak kena setan dan sebagainya, malah dibrogol, dibelenggu, di mana gitu. Sampai tambah gila, tambah stres, dimarahi. Suruh pergi ke masjid nggak berani karena apa? Malah dimarahi. Nggak bisa begitu. Tapi dari diri Anda sendiri, wahai wanita yang bertanya, diri Anda sendiri nggak boleh ya. Tapi Anda sudah sadar, Anda berani bertanya, Anda sadar. Tinggal nanti dilanjutkan. Bagaimana Anda? Yang paling Anda senangi apa kira-kira? Yang halal, yang bisa menjadikan Anda lupa dengan perilaku suami. Sebab masa pelampiasan itu macam-macam. Bisa saja mecah kaca di rumah. Ada orang mecah kaca, hancur-hancuran. Orang tuanya setiap saat beli ganti kaca baru nih. So, langganan. Nah, seperti itu ya.
Semoga Allah memberikan kesembuhan, dan ini adalah untuk siapapun ya. Kalau ada gejala-gejala semacam itu segera diobati. Jadi penyakit itu kan ada penyakit fisik, dohir kita ada koreng, jantung, paru-paru dan sebagainya. Ada mental kita juga. Mental itu ada. Kemudian masalah roh kurang iman ada, nanti belajar, zikir dan seterusnya. Baik, ini saja. Semoga Allah menjaga Anda. Dan kalau suami Anda mendengar suara ini, kami ingat, para suami, jika Anda menemukan istri semacam itu, segera ditolong, kasihan dia. Jangan ditekan amarah, jangan ditekan dengan apalagi pukulan, naudzubillah. Tidak. Perlu dikasih sayangi agar sembuh normal, karena dia adalah yang bakal mendidik anak-anak Anda. Merawat anak-anak Anda. Yang Anda amanati di saat Anda pergi, dia adalah dengan anak-anak Anda. Wallahu a'lam bishawab.